Sebuah kisah tentang time travel memang selalu menarik untuk diikuti, namun, bagaimana bila seseorang yang koma mengalami ilusi perjalanan waktu tetapi malah menjadi realita? Drama berjudul Life on Mars keluaran 2018 ini disutradarai oleh Lee Jung Hyo. Film dibintangi Jung Kyung Ho sebagai Han Tae-jo, Park Sung Won sebagai Kapten Kang Dong Chul, dan Go Ah Sung sebagai Yoon Na Young. Halo, apa kabar semua? Semoga selalu sehat-sehat aja. Mari ikuti alur cerita singkat film yang berjumlah 16 episode ini. Han Tae-jo adalah seorang detektif yang hidup di tahun 2018. Dia mengalami kecelakaan ketika mengejar seorang pembunuh yang menyandera mantan kekasihnya, yang seorang jaksa. Anehnya saat tersadar, ia terdampar ke tahun 1988 di kota masa kecilnya, Insung. Masih dalam keadaan tak percaya, tiba-tiba Han melihat seseorang yang mirip dengan pelaku yang ia kejar, sehingga ia pun kembali mengejar dan menghajar pria itu. Gara-gara insiden itu, Han dibawa ke kantor polisi. Di sana ia bertemu dengan Kang Dong Chul, seorang kapten tim kepolisian yang serampangan namun cukup bijak. Awalnya mereka sempat bertikai karena Kapten Kang mencurigai Han yang identitasnya tidak jelas. Namun sebuah dokumen tercecer dari saku Han, diketahui Han adalah polisi yang dimutasi dari Seoul ke Insung. Kapten Kang mempunyai 3 bawahan yang selalu membantunya bekerja. Mereka adalah Lee Yong-ki, seorang sersan yang ceroboh dan pemarah, Jo Nam-sik, polisi junior yang tugas utamanya memotret, dan Yoon Na Young, seorang opsir wanita yang bertugas mengurus masalah administrasi. Walau serampangan, tapi Kapten Kang sangat peduli terhadap bawahannya. Han tentu kebingungan dengan semua keanehan tersebut. Bagaimana mungkin ia tiba-tiba berada di masa 30 tahun lalu dan dimutasi ke sana? Meskipun begitu, Han tetap menjalankan pekerjaannya dan terpaksa bergabung dengan regu Kapten Kang. Namun, tampaknya mereka memiliki sifat yang berbeda. Han adalah seorang yang taat aturan dan prosedur hukum, sedangkan Kapten Kang bersifat temperamen dan ada kalanya tidak mengikuti aturan polisi dalam penyelidikan. Dalam menginterogasi terdakwa, Kapten Kang lebih suka menggunakan kekerasan fisik. Bahkan ia pernah bikin bukti palsu ketika mengalami kebuntuan untuk membuktikan kejahatan terdakwa. Hal itu membuat Han merasa tidak cocok dengan Kapten Kang. Hubungan mereka awalnya tidak begitu baik dan sering berselisih pendapat. Dalam bekerja, mereka memakai cara masing-masing. Hal itu membuat Han semakin merasa tidak betah dan ingin pulang ke masanya. Namun gimana cara pulangnya? Dia sendiri bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa berada di situ dan apa tujuannya. Selanjutnya, sebuah kasus yang mereka selidiki mirip dengan kasus yang Han tangani di tahun 2018 sebelum ia terdampar. Di mana modusnya, korban pembunuhan kukunya dicat oleh pelaku. Melihat korban, Kapten Kang menganggapnya sebagai kasus bunuh diri. Tapi Han tidak setuju. Ia merasa kasus itu ada kaitannya dengan Kim Min Seok, nama pelaku yang dikejar Han. Han pun merasa bila kasus itu terungkap, kemungkinan ia bisa pulang ke masanya. Berbekal keahlian Han di bidang analisis barang bukti dan forensik, tentu Han lebih paham dengan kasus-kasus yang dihadapi, tapi Han mengalami sejumlah kendala dengan keterbatasan teknologi di masa itu. Di zaman 1988, belum ada CCTV dan teknologi ponsel. Kemudian, mayat tadi pun diautopsi. Karena peralatan yang masih kurang memadai, Han mengusulkan tes DNA, namun untuk tes DNA mesti kirim sampel ke Amerika. Dan kalaupun beruntung, hasilnya paling cepat baru bisa diketahui 4 bulan kemudian. Lalu untuk mencari profil tersangka, mereka belum mempunyai database penduduk. Sehingga untuk mendapatkan informasi orang-orang bergelagat aneh saja, mesti ribet mengumpulkan semua ketua RT di kantor polisi. Singkat cerita, akhirnya mereka berhasil menangkap si pelaku, namun Han kecewa sebab pelakunya tak ada kaitan sama sekali dengan Kim Min Seok. Han sering tiba-tiba mendengar bisikan aneh sampai membuat kepalanya kesakitan. Seolah-olah suara itu memanggilnya dan mengajaknya bicara dari dimensi masa depan. Sampai suatu titik, Han berniat terjun dari atap gedung karena ia menganggap sedang berada di alam mimpi. Ia merasa semua yang ia alami hanya ilusi semata dan kenyataannya adalah ia sedang koma di tahun 2018. Untung Yoon Na datang mencegahnya. Yoon Na mengatakan, jika mereka adalah ilusi, seharusnya tidak akan bisa merasakan kehidupan. Lalu Yoon Na meletakkan tangan Han di dada agar Han bisa merasakan adanya detakan jantung di sana. Walaupun Han mengurungkan niat terjun dari gedung, tapi ia masih mendengar suara-suara misterius. Kadang-kadang ia melihat orang di TV mengajaknya berbicara. Namun Han mulai mengabaikannya, sebab ia justru merasa semakin nyata berada di situ.
Meski sering beda pendapat dan tak jarang bertinju, berbagai kasus perlahan membuat Han dan Kapten Kang semakin dekat. Tak ada angin dan hujan, Kapten Kang bahkan bawain bekal makanan ke rumah Han. Kapten Kang yang terlihat selalu ingin menang sendiri rupanya peduli juga terhadap Han. Sedangkan Yuna yang sepertinya tertarik terhadap Han juga selalu membantunya. Han yang sejak awal selalu murung dan depresi pun akhirnya mulai tersenyum. Sampai suatu ketika sebuah kasus penipuan geng lotre. Akhirnya Han bertemu ayahnya. Seketika ingatan Han tentang masa kecilnya kembali. Selama ini Han hanya mengingat ayahnya adalah pahlawan masa kecilnya tanpa mengetahui sisi gelap sang ayah. Ternyata ayah Han adalah ketua geng yang melakukan berbagai macam penipuan. Tapi karena kejadian tersebut, membuat Han berkesempatan bertemu dengan keluarganya lagi, dan berjumpa dengan dirinya yang masih kecil. Sang ayah sempat mengibuli polisi dan melarikan diri dengan membawa sejumlah uang. Namun Han yang hampir menangkapnya mesti menyaksikan sendiri ayahnya tewas ditembak oleh seseorang yang misterius. Diketahui dari peluru yang bersarang di tubuh ayah Han, pelaku penembakan adalah salah seorang anggota polisi. Namun Han dan kawan-kawan kesulitan mengidentifikasi si pelaku. Sampai suatu ketika, terjadi insiden pembunuhan terhadap terdakwa. Mulanya Sersan Lee yang disalahkan, sebab menganiaya terdakwa selagi menginterogasi. Namun, dari rekaman kaset Namsik yang tercecer, baru diketahui bahwa korban meninggal bukan diakibatkan pukulan Sersan Lee. Sewaktu ruang interogasi kosong karena ditinggal Sersan Lee dan Namsik nelpon ambulans, si pelaku menyelinap ke ruang interogasi dan membunuh korban dengan merecoki narkoba dosis tinggi. Dari rekaman kaset, diketahui pula si pelaku mengidap asma, sebab suara inhaler yang dipakai sempat terekam. Melalui serangkaian penyelidikan, akhirnya Han dan kawan-kawan mengetahui identitas pelaku. Si pelaku terjebak oleh sandiwara Han dan kawan-kawan yang terpecah dan saling curiga. Si pelaku pembunuhan ayah Han dan terdakwa tidak lain adalah seorang polisi junior yang sering bertugas membantu mereka mengantarkan surat. Ternyata dia adalah kakaknya Kim Min Seok, orang yang mengakibatkan Han terdampar di sini, sedangkan Kim Min Seok saat itu masih bocah berumur 8 tahun. Tapi Han dan kawan-kawan kehilangan jejak si pelaku. Dia melompat ke sungai setelah sempat ditembak oleh kepala polisi. Kejadian itu disaksikan langsung sama Kim Min Seok kecil. Karena itu Kim Min Seok menjelma menjadi psikopat setelah dewasa. Lantas, kasus itu pun ditutup. Beberapa hari kemudian, kepala polisi yang menembak kakak Kim Min Seok ditemukan tewas di rumahnya. Kapten Kang dituduh sebagai pelaku karena menginap di rumahnya. Ceritanya sebelum kejadian, Kapten Kang yang sejak dulu tidak akur dengan kepala polisi, sempat bertengkar. Lalu Kapten Kang yang sedang mabuk menyusul ke rumahnya dan ketiduran di sana. Keesokannya Pak Kepala Polisi tersebut telah jadi mayat. Kapten Kang pun ditetapkan sebagai tersangka, namun dia melarikan diri dan bersembunyi di rumah Han, sebab hanya Han yang dapat ia andalkan di saat seperti ini. Kapten Kang menceritakan kepada Han, sebenarnya malam itu dia merasa ada orang lain yang menyelinap dan mengambil sesuatu di rumah tersebut, tapi karena mabuk berat dan teler, si Kapten samar-samar melihatnya. Kemudian dalam pelarian, Kapten Kang mengunjungi teman lamanya untuk minta bantuan. Temannya adalah seorang detektif senior yang bertugas di kantor kepolisian lain. Singkat cerita, orang yang berada di rumah korban saat Kapten Kang teler berhasil Han temukan, orang tersebut adalah seorang pencuri. Tapi pencuri itu mengatakan saat dia masuk ke rumah, si kepala polisi telah tewas. Dan dia juga bilang, ada seseorang lagi yang pergi dari rumah itu sewaktu dia menyelinap ke dalam. Orang yang dia lihat waktu itu ternyata adalah seniornya Kapten Kang. Han pun melaporkan hal itu kepada Kapten Kang, namun si Kapten emosi dan tidak percaya. Bersama Han, Kapten Kang mencari senior di rumahnya, tapi si senior tidak berada di situ. Tak lama kemudian, terdengar suara tembakan dari luar. Mereka berdua segera mencari arah suara tersebut. Tak jauh dari situ, terlihat si senior sudah tak bernyawa di dalam sebuah mobil. Tewasnya si senior dan kepala polisi terkait dengan sebuah buku besar yang dicuri oleh maling yang mereka tangkap sebelumnya. Buku tersebut berisi catatan korupsi dan suap yang diterima sejumlah polisi oleh kelompok gangster pengusaha. Sementara itu, seorang inspektur yang bernama Ah Min Sik didatangkan dari Seoul untuk menangani kasus ini dan menangkap Kapten Kang. Dia menuduh Kapten Kang juga terkait dengan kasus suap. Han tentu tak percaya begitu saja kata-kata inspektur. Lalu Han mencari buku besar yang hilang untuk memastikan kebenaran. Saat Han bersama Yuna kembali ke TKP meninggalnya si senior, ia mendapatkan sebuah rekaman kaset. Dari kaset tersebut diketahui senior ternyata meninggal ditembak sama inspektur Ah Min Sik. Rupanya Ah Min Sik juga mencari buku besar tersebut karena dia juga terlibat kasus korupsi.
Buku itu disembunyikan si senior sebelum ia tewas. Namun ia sempat memberi petunjuk sehingga buku itu ditemukan oleh Kapten Kang. Mengetahui buku besar di tangan Kapten Kang, Ah Min Sik menyuruh gangster menyerang Kapten Kang dan kawan-kawan. Saat Han datang untuk menyelamatkan, ia mendengar suara-suara di kepalanya yang berbicara Han akan segera bangun dari koma panjangnya setelah dioperasi. Han terus berlari menyelamatkan teman-temannya yang sudah sekarat, namun tiba-tiba, Han terbangun kembali di tahun 2018 di rumah sakit. Ia baru selesai dioperasi. Dan dokter yang mengoperasinya adalah Ah Min Sik, inspektur jahat yang berada di mimpi Han. Tapi Han merasa kejadian di mimpinya itu begitu nyata. Apalagi Han menemukan arsip dokumen lama yang berisi kematian Kapten Kang dan teman-teman karena kasus serangan anggota geng. Semua yang dimimpikan Han adalah kisah nyata di masa tahun 1988. Bahkan dari petunjuk mimpinya, Han kemudian berhasil menangkap Kim Min Seok dan kakaknya yang menghilang di tahun 1988. Kim Min Seok mendapat hukuman mati dan kakaknya dipenjara seumur hidup. Namun anehnya, sampai sekarang Han masih terbayang-bayang teman dalam mimpinya. Han sering melihat penampakan teman-temannya yang diserang gangster, meminta tolong padanya, sampai suatu saat, Han tak sengaja melukai tangannya sendiri. Tapi Han tidak merasa sakit. Anehnya lagi, Han tidak merasakan ada detak jantung di dadanya. Han pun sadar bahwa dia sebenarnya tidak benar-benar terbangun. Akhirnya Han memutuskan terjun dari atap gedung. Tak lama kemudian, Han terbangun kembali ke tahun 1988. Tepat di saat Kapten Kang dan teman-teman diserang gangster. Han berlari ke arah teman-temannya dan menembak para gangster. Kapten Kang dan teman-teman akhirnya berhasil diselamatkan. Cerita selanjutnya, mereka meringkus Inspektur Ah Min Sik yang hendak melarikan diri. Setelah terbukti terlibat kasus korupsi, Han dan teman-teman pun merayakan kesuksesan mereka di sebuah kedai langganan. Han terlihat menikmati malam itu dan merasa depresinya selama ini terlepaskan. Tetapi keesokan harinya, Han mendapat sepucuk surat yang isinya memanggilnya kembali ke asalnya. Teman-teman merasa berat hati dan kecewa. Namun, saat Kapten Kang dan gengnya hendak pergi memeriksa sebuah kasus, Han merobek surat itu dan memutuskan tidak ingin pulang. Teman-teman merasa senang dengan keputusan Han. Akhirnya mereka berlima berangkat ke TKP dengan sukacita. Dan film pun tamat. Oke, begitulah alur cerita drama Life on Mars ini. Ending yang ambigu karena tidak menjelaskan apa yang terjadi dengannya di tahun 2018. Semoga dapat menghibur kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.